warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tiada kata yang pantas saya ucapkan dan tak terkait puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kesehatan serta kesempatan untuk berkumpul ini dalam kegiatan penyerapan dan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 bersama Bu Lili Kekmilan. Baiklah Bapak Ibu yang dalam saya yang terhormat Kepala Sekolah SDN Herona, yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Untuk berkahnya acara ini, marilah kita ucapkan terlebih dahulu baca basmalah. Dalam kegiatan kali ini merupakan sebuah tugas dari calon guru penggerak yang berada di sekolah SDN Herona. Dan untuk kegiatan ini merupakan jembasan bisa menyampaikan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Nelly Kekmilan. Dan untuk sebelum kita Bu Nelly menyampaikan pemaparannya, mari kita terlebih dahulu menerima kata sambutan dari Kepala Sekolah SDN Herona, yaitu Ibu Erna Wati MPD. Ada Ibu Erna Wati MPD yang disilakan. Terima kasih Ezi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah warna ini dulu. Kalau kalian bersyukur, kalau kalian bersyukur, kalau kalian alhamdulillah, apabila syahidah. Tetap dalam seluruh aktivitas kita, beraktivitas kita, bersama kita, dan menjadikan Allah sebagai saksi kita. Karena sejatinya kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan di dunia ini, insya Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW kita bersalawat dengan kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih kehadirannya ibu-ibu hebat di SD Islam Herona. Hari ini kita mendengarkan paparan dari Ibu Nelly Kekmilan sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Kemudian nanti apa yang beliau paparkan akan menjadi masukan bagi kita, akan menambah info kita, akan menambah wawasan kita di dalam mengelola pembelajaran kita, insya Allah. Kita baca sebentar judulnya, penerapan dan diseminasi budaya positif. Ini Bu, tentu di sekolah kita yang bervisi dan misi Islam, tentu budaya positif menjadi satu faktor yang sangat penting kita terapkan. Sebelum itu tentu kita bisa melihat sejenak budaya positif itu apa sih, sehingga nanti kita memiliki arahan-arahan, memiliki petunjuk apa yang harus kita jabarkan di sekolah kita. Kita lihat sebentar, itu budaya positif itu adalah kebiasaan yang menerapkan nilai-nilai kebajikan untuk mencapai keselarasan hidup, berlaku sesuai dengan keyakinan yang dianut. Artinya ada satu tugas kita untuk menjadikan siswa kita menerapkan nilai-nilai kebijakan, nilai-nilai kebajikan dalam mencapai keselarasan hidup sesuai dengan nilai keyakinan yang dianut. Dan insya Allah kita di rumah keyakinan kita satu, keyakinan kita itu berdirilah secara Islam. Dan untuk menjadikan anak kita memang menjadi membiasakan budaya positif ini, itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita pelajari. Dan ini tentu harus diawali dengan sebuah perubahan paradigma dalam berpikir. Insya Allah mudah-mudahan nanti akan dibahas oleh Ibu Nelly Kekmilan. Ibu yang berbahagia, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menerapkan budaya positif itu di sekolah kita. Antara lain itu bisa dengan membiasakan kegiatan atau berbahasa, berbicara, berinteraksi dengan meningkatkan kepada sopan santun, dengan menekankan sikap kejujuran, tepat waktu, mentaati peraturan, mendengar dan menyimak orang dewasa berbicara, dan hal lain terkait dengan budaya-budaya positif itu. Sebagai kepala sekolah, saya di sini mengapresiasi untuk guru-guru penggerak angkatan 11 yang berada di naungan SD Islam Herona. Mudah-mudahan ini bukan hanya menjadi satu euforia saja, karena sekarang euforianya atau tren guru penggerak kita juga itu.
Mudah-mudahan tidak menjadi seperti itu saja. Mudah-mudahan ini akan menjadi mengakar untuk sholat kita ke depan, bisa menyantuni, bisa berinteraksi dengan siswa kita dengan lebih baik dan dengan nas-nas yang jelas. Selamat kepada calon guru penggerak Ibu Nuri Fadlela. Mudah-mudahan apa yang dilakukan atau belajar hari ini bisa menambah wawasan dan bisa berkreativitas ke depan lebih baik, lebih benar, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sambutan dari Kepala Sekolah kita Ibu Yana Anwati MPD atas apresiasinya terhadap kami dan Ibu Ella calon guru penggerak angkatan 11. Dan kegiatan berikutnya pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ella Neni Fadlela. Kepada Ibu Neni Fadlela kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ucapan terima kasih yang saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah dan kepada ibu-ibu yang sempat yang sekarang hadir di ruangan ini. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah telah memberikan fasilitas dukungan dukungan kepada saya untuk mengikuti pendidikan guru penggerak hari ini. Baik, sesuai yang dikatakan oleh Ibu C tadi, sini saya akan memaparkan tentang penerapan visi budaya positif. Sebelum menjelaskan materi yang ada tentang budaya positif, di sini ada tujuan pendidikan yang mana menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodratnya. Di sini, jika kita di sini ada kata kunci adalah menuntun. Menuntun di sini menurut Ki Hajar Dewantara, menuntun kita sebagai pendidik, kita harusnya menuntun peserta didik kita ke arah yang bagaimana. Karena peserta didik ini adalah generasi penerus bagi bangsa yang bagaimana yang ujung tombaknya nanti negara ini ke depannya bagaimana. Sebagai pendidik kita adalah mengarahkan atau menuntun mereka ke yang arah yang lebih baik. Di sini ada juga kita tumbuh. Kita sebagai pendidik adalah sebab diibaratkan menurut Ki Hajar Dewantara, diibaratkan sebagai seorang petani. Petani yang bagaimana? Dan petani pasti ada lahannya. Setelah ada lahan pasti ada bibitnya. Dan kita sebagai guru adalah seorang petani adalah yang akan menggarap bibit dengan lahan yang telah ada, baik itu lahannya yang bagus maupun tidak bagus, dan bibitnya yang bagus atau tidak bagus tergantung kepada petaninya. Bagaimana petani menggarapnya lebih baik, pasti menggunakan pupuknya yang bagus, memberikan airnya yang bagus, aliran atau irigasinya yang bagus supaya tumbuhnya sebuah tanaman supaya dia berbuah dan berhasil, dan hasil itu sesuai dengan kualitasnya masing-masing. Yang di sini kita sebagai petani pasti kita memiliki tujuan yang bagaimana pasti hasilnya dari bibit yang satu bisa bibit yang tidak bagus sehingga dia bagus. Kita tidak tahu bibit ini adalah siswa kita. Kita tidak tahu latar belakangnya terlebih dahulu, bagaimana lingkungannya, bagaimana lingkungan rumahnya, lingkungan keluarganya. Di sini nanti kita bisa memberikan pupuk memupuknya dengan baik sehingga anak didik kita itu tumbuh dengan sesuai dengan keinginan kita.
sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Sebagaimana tujuan pendidikan kita adalah menciptakan generasi emas di tahun 2045. Selanjutnya yaitu tentang budaya positif. Yang mana budaya positif di sini, budaya positif di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan dimensi program belajar Pancasila. Sesuai dengan yang telah diarahkan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, sekolah kita sudah melaksanakan budaya positif, namun yang mana budaya positif tersebut sudah dilaksanakan sebenarnya. Contohnya saja ketika budaya positif, setiap hari Senin kita melaksanakan upacara bendera, setelah itu Selasa kita mengadakan keminangkabauan, hari Rabu kita ada senam, mengulangi hadis, dan hari Jumat ada jubah mubarakah. Itu merupakan salah satu bentuk budaya positif. Itu adalah kebiasaan kita, pembiasaan. Dan ada juga ketika pagi kita menyambut anak. Itu adalah ada kata-kata 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, santun. Yang mana setiap pagi kita menyambut anak, bagaimana anak itu kita sambut dengan salam. Itu adalah sebuah satu budaya positif. Itu adalah pembiasaan yang harus, sehingga ketika dia bertemu seseorang dia harus menyapa, ketika dia bertemu gurunya dia akan berkata mengucapkan salam dan berkata sopan kepada teman-temannya. Mudah-mudahan dengan pembiasaan itu budaya positif dengan budaya positif akan terlaksana apabila ada pembiasaan yang kita lakukan. Ada juga kebiasaan yang lainnya adalah contohnya melaksanakan sholat duha. Ketika jam istirahat, anak-anak kita arahkan, kita biasakan untuk sholat duha. Begitu. Itu merupakan salah satu bentuk budaya positif. Apalagi kita adalah sekolah Islam, kita akan membiasakan bagaimana. Contohnya pembiasaan pagi yang tidak akan hilang. Kita akan murajaah ayat pendek, murajaah hadis. Itu adalah satu pembiasaan yang tidak akan hilang. Itu merupakan satu bentuk budaya positif yang sedang diterapkan di sekolah kita. Mungkin budaya positif itu sudah kita laksanakan sebenarnya. Kita cuma akan membiasakan lagi secara terperinci. Lanjut, ini adalah salah satu konsep utama budaya positif. Ada 7 konsep utama budaya positif. Yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, restitusi posisi kontrol dulu, dan segitiga restitusi. Itu merupakan konsep utama dari budaya positif. Nah, dengan konsep utama budaya positif, kita akan menciptakan sebuah budaya kebiasaan yang telah di sekolah kita. Yang pertama, kita akan membahas tentang perubahan paradigma belajar. Yang mana dalam paradigma belajar ini, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan mereka mandiri dan bertanggung jawab. Maksudnya di sini lingkungan yang positif, yaitu lingkungan yang nyaman. Sudah kita lihat di lingkungan sekolah kita. Kalau menurut saya lingkungan sekolah kita sudah nyaman. Yang bagaimana sekolah kita berada di lingkungan yang asri, yaitu contohnya kita dikelilingi beberapa dari persawahan. Sesuai dengan paparan di Dewantara tadi adalah sawah. Dari situ kita juga dapat belajar. Kita dikelilingi dengan sawah-sawah yang bagaimana? Dengan suasana yang nyaman, tenang, aman, dan damai, maka pikiran positif akan timbul dan mampu berpikir positif. Dengan apabila lingkungan sudah lingkungannya positif, maka orang-orangnya akan terbawa positif juga. Di sini kita akan bertindak bagaimana seorang guru menciptakan lingkungan yang positif. Mungkin kita akan pagi tadi kita menyediakan anak-anak kita menyambut dia dengan menggunakan kata salam yang nyaman. Kalau kita sambut anak kita dengan wajah yang cemberut, pasti itu tidak nyaman.
pasti anak-anak itu akan merasa takut. Gimana sih ibu ini hari ini itu kan nyaman suasana kita dari diri kita, bukan dari lingkungan kita, terutama dari lingkungan dan juga diri kita sendiri. Yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Di sini kontrol guru di sini kita pasti, namanya kita seorang guru, kita memiliki kelas masing-masing, pasti kita akan mengontrol anak-anak kita. Ya, yang mana kontrol di sini kita akan mengarahkan anak-anak kita. Mengontrolnya bagaimana? Mungkin contohnya ada satu kelas kita pegang, kita akan mengontrol anak kita bagaimana dia supaya nyaman, aman, damai dan dalam pembelajaran. Bagaimana kita menciptakan tersebut? Nanti kita akan ada beberapa paradigma yang akan kita rubah. Bisa kita bukan merubah ya, kita perbaiki gitu. Contohnya sini ada satu paradigma. Ini merupakan suatu permainan yang bisa kita coba, yang mana ada dua orang peserta. Inti di sini kita bisa mungkin meminta dua orang guru, yang mana ada yang posisinya A dan ada juga yang berposisi B. Yang mana tugas posisi A nanti itu adalah sebagai di sini Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Ada membuka. Ibu-ibu di sini sudah melihat ada gambar, ada yang menggenggam dan ada satu yang mencoleknya. Yang posisi A ada yang menggenggam. Yang posisi B itu kita bisa bagaimana kita jadi kayak posisi kontrol tadi, bagaimana kita mau mengontrol genggaman kita supaya teman kita yang satu lagi itu tidak supaya yang peran B merayu, membujuk, baik itu bisa dengan rayuan, boleh juga menghardik, menggoda, bahkan mengeritik, dan ada juga sogokan. Ya, sogokan. Bagaimana yang posisi A bisa membuka genggaman tersebut dengan kata-kata rayuan. Siapa yang merayu? Yaitu adalah yang B. Nah, mungkin di sini saya meminta dua orang ibu, ada yang berperan sebagai A dan ada juga yang berperan sebagai B. Siapa Bapak Ibu? Bu Tuti? Bu Tuti sebagai yang berperan sebagai A, mungkin Bu Ade yang B-nya Bu Ade. Di situ ada mungkin peran Bu Tuti menganggap suatu di dalam genggaman itu merupakan benda yang berharga. Bagaimana Bu Ade bisa membuka dan memberikan? Coba mungkin Bu Ade sama Bu Tuti ke depan. Bu Tuti mungkin memiliki di dalam genggaman itu adalah benda yang sangat berharga. Dan Bu Ade perannya di sini bagaimana caranya Bu Ade bisa membuka genggaman Bu Tuti sehingga dengan cara boleh dihardik, boleh dirayu dengan rayuan yang mautnya, mungkin Bu Ade boleh dimarahi, bukan mungkin ada intimidasi dan ada juga sogokan gitu. Ya, silakan kepada Bu Ade. Baiklah, kami akan coba mempraktekkan satu paradigma ini. Bagaimana sebentar izin.
Di mana saya bertugas untuk menuju Ibu Tuti agar dapat membuka kepala kami. Dengan berbagai cara begitu. Iya, dengan berbagai cara. Ini kepala tangannya. Oke. Baiklah. Bu Tuti. Ini barang berharga. Iya. Boleh nggak? Ini tangannya, kepala tangannya dibuka. Kepala tangannya dibuka dong, Bu. Ini kenapa? Ini kan sesuatu ilmu, Bu. Bahasanya ilmu itu harus dibagi, jadi Ibu harus membuka kepala tangannya. Kalau pengen seperti itu caranya nggak mau, harus berusaha dulu loh Bu Ade. Ini berharga, ini nggak semua orang bisa dapat. Iya, karena berharga itu lebih penting. Kan sudah kita diperintahkan kalau memiliki sesuatu yang berharga dan itu merupakan satu kebaikan, jadi kan itu harus dibagi. Iya, tapi kan harus ada caranya untuk membagi. Iya, kalau Bu Tuti bagi, apalagi sebuah ilmu ini, tentunya itu akan lebih kokoh menjadi ibu juga. Kenapa sih harus membagi? Ya karena ibu membagi ini ibu tidak akan rugi. Malah ibu lebih beruntung. Berarti kan saya harus rugi dong. Hah? Harus saya bagi kan, berarti kan untuk ibu adik. Iya. Ini punya saya nih. Kalau ibu berbagi berarti ibu bersedekah, gitu kan? Jadi jadi bisa ibu kalau bersedekah itu kan, apalagi ilmu kan Bu, itu ibu Tuti tidak akan pernah rugi gitu. Bukan dong Bu. Gitu. Jadi apa yang tidak rugi? Terus Iya. apa lagi dapat? Kenapa kalau saya bagi, apa yang akan saya dapatkan? Jelas saya berusaha nih punya suatu trik misalnya, punya trik untuk mengajar untuk siswa. Terus enak aja saya bagi sama adik. Ya kan tidak enak-enak gitu Bu. Maksudnya Iya. kalau ibu berbagi dengan ikhlas gitu kan, apa yang ibu miliki di sini juga tidak akan mengurangi yang ibu punya gitu. Jadi ibu juga bisa berbuat suatu kebaikan gitu kan, dan menjadi pahala untuk ibu juga gitu. Ya kan? Nah, jadi bukan dong Bu, ini kebaikannya gitu. Kalau saya kasih sama Bu Ade, bisakah Bu Ade bertanggung jawab dengan apa yang saya berikan? Kemudian bisa nggak Bu Ade untuk menyampaikan lebih baik dari saya? Iya Bu. Yang namanya ibu berbagi, tentu ibu tidak serta-merta menyerahkan 100% Ya, saya. Tentu kan ibu akan mengadakan dulu bagaimana saya menguasainya, apakah sama dengan perspektif pemikiran ibu. Nah, jika itu bisa, mungkin saja lebih baik dari ibu Tuti saya menyampaikan atau berbaginya dengan yang lain. Oke, sepakat ya. Sepakat. Oke, saya buka. Oke, berhasil. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus kepada Bu Tuti dan Bu Ade. Oke. Oke, terima kasih kepada Bu Ade dan Bu Tuti. Di sini bisa kita ambil suatu kesimpulan, yang mana di sini dengan rayuan Bu Ade, rupanya Bu Tuti tidak bisa mengontrol apa yang ada pada dirinya. Dia cuma bisa membagi apa barang berharga yang dia berikan tersebut. Dia bisa membaginya. Tapi
jika Bu Ade menyampaikannya dengan rayuan-rayuan yang maut yang sehingga Bu Ade Bu Tuti bisa membuka yang dia kontrol, berarti Bu Tuti kurang mengontrol pada dirinya, tidak mempertahankan apa yang ada pada dirinya, sehingga dengan rayuan Bu Ade Bu Tuti membuka tangannya tersebut. Mungkin sama dengan ya, mungkin Ibu Tuti mau membukanya karena Bu Tuti mengharapkan balasannya yang lebih. Karena balasannya yang lebih maksudnya itu adik bisa menyampaikannya jauh lebih baik daripada Bu Tuti. Nah, karena kebaikan itulah, setiap kebaikan itulah apapun akan menjadi lebih. Ya, betul. Dan mungkin bukan posisi kontrol yang ada oleh Bu Ade, mungkin dengan Bu Tuti dengan berbagi mungkin dia bisa menyampaikan lebih luas, mungkin seperti itu. Namun di sini sebut Bu Tuti genggaman yang barang berharga yang digenggam oleh Bu Tuti itu bisa dia bagi dengan syarat bisa dikembangkan dengan baik. Oke, lanjut. Di sini ada perubahan paradigma juga. Menurut ilusi kontrol Dr. William Glasser, yang pertama di sini ada gambar sebuah boneka yang memiliki kontrol yang apabila diputar kunci yang di pada punggung boneka itu kita putar, kalau kita memutarnya lebih kencang berarti itu gerakannya lebih lama, tapi kita memutarnya lebih sedikit kegiatan-kegiatannya akan sedikit. Di sini sesuai dengan ilusi kontrol guru. Nah, di sini yang pertama yaitu ilusi kontrol mengontrol murid. Sebenarnya kita di kelas bagaikan ini ilusi kontrol murid di sini kita di kelas pasti memiliki murid yang setiap hari bertemu yang bisa kita kontrol. Bagaimana contohnya saja ketika anak-anak ibu ketika kita belajar, kita akan belajar dengan serius. Kalau ada temannya yang kalau ibu menyampaikan materi dengan baik, anak-anak ibu pasti akan mendengarkan. Apabila anak-anak ibu mendengarkan ibu pelajaran dengan baik, maka anak-anak ibu akan mendapatkan pembelajaran. Kita kontrol dia. Kalau anak-anak ibu bermain dengan sambil dalam belajar, pasti pembelajaran yang ibu sampaikan tidak akan bisa. Kita kontrol. Kalau andaikan contohnya satu lagi, kalau anak-anak ibu mengerjakan tugas dengan baik, pasti kita akan mendapat nilai yang bagus. Kita kontrol dia. Kalau tidak ada dalam dirinya, semua kegiatan di kelasnya kita kontrol. Itu yang disebut dengan ilusi kontrol murid. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Di sini ada ilusi semua penguatan positif. Dan tadi sudah Nila sampaikan juga, apabila anak-anak ibu mengerjakan tugasnya tepat waktu, mengerjakan dengan baik, pasti anak-anak ibu dapat nilai yang bagus. Dan juga ada nilai positifnya, ada yaitu nilai disiplin, tepat waktu, dan nilai yang bagus. Itu manfaatnya. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Di sini kita mungkin sering kita temukan dalam sehari-hari. Coba tadi anak-anak ibu mengerjakan tugasnya dengan baik, pasti nilainya bagus. Nah, coba anak-anak ibu bayangkan, anak-anak ibu sekolah diantar oleh mamanya, diantar mama, setelah itu mama mengantar, mama pergi kerja, itu jemput lagi. Berapa waktu yang harus digunakan oleh mama? Andaikan anak-anak ibu belajar dengan baik, nilai yang bagus, rasa lelah yang mama lakukan, yang dirasakan oleh mama akan hilang dengan nilai yang bagus. Seakan-akan kita akan membuat anak itu membuat suatu penyesalan dengan kegiatan yang tidak dilaksanakan dengan baik. Yaitu yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Nah, sesuai dengan tujuan pendidikan dari Ki Agha Dewantara tadi, di sini kita tidak memaksa, tapi menuntut. Yang mana selama ini, contohnya saja, dalam kelas mana kita akan wajib menghafal perkalian.
Memang perkalian itu harus kita lakukan, tapi tidak harus dihafal oleh anak, namun tidak dipaksa. Harus besok harus setor ibu perkalian 1 sampai 10. Berarti itu kita terlalu memaksa. Dimana di sini sesuai dengan pendidikan keluarga Dewantara kita hanya menuntut. Mungkin kemampuan anak-anak itu berbeda. Mungkin bahan siswa yang satu bisa dia melaksanakannya dengan cepat menghafalnya, mungkin yang satu lagi tidak. Kita tidak memaksa, tapi kita harus menuntun. Kalau yang ini susah, kita bagaimana cara trik-trik yang kita berikan kepada anak-anak itu supaya dia hafal perkalian tersebut, tapi tidak dengan menggunakan paksaan. Dan supaya bagaimana dia bisa nyaman, tenang, sesuai dengan supaya dia berpikiran positif tersebut. Nah, di sini ada yang selanjutnya adalah disiplin positif. Apa makna dari disiplin positif? Makna dari disiplin positif ini, disiplin berasal dari bahasa disiplin yang artinya belajar. Disiplin ini membuat orang mengendalikan potensi menuju sebuah tujuan yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang telah dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau capai suatu tujuan mulia. Nah, di sini ada disiplin membuat orang yang menggali potensi menuju sebuah tujuan yang dihargai. Contohnya saja, kalau kita mungkin ingin menggunakan kata-kata pujian, seandainya tadi ada untuk dihargai, berarti ibu ini disiplin belajar bagaimana belajar disiplin. Di sini kita mungkin mulai dari diri kita sendiri, supaya bagaimana kita disiplin dari diri kita sendiri. Apabila kita disiplin, maka kita akan dihargai. Contohnya saja, sebagai seorang pendidik kita sebagai contoh role model dari anak murid kita. Andaikan kita datang tepat waktu, dilihat oleh gurunya, kita oleh muridnya, pasti kita akan ibu tetap dapat datang tepat waktu. Dan di sini disiplin di sini kita tidak ingin mendapatkan penghargaan. Mungkin ketika ibu kepala sekolah ada di sekolah, kita datang tepat waktu. Ketika ibu kepala sekolah tidak ada di sekolah, kita datang terlambat. Itu merupakan kalau ibu kepala sekolah di sekolah, tapi kita lagi capek ibu ke rumah. Itu penghargaan, itu seperti itu. Berarti kita ingin mendapatkan penghargaan, bukan dari diri kita sendiri. Itu cuma dari itu. Ada nanti di selanjutnya ada nilai-nilainya yang ada di sana. Dalam disiplin ini ada nilainya. Kemampuan memerintahkan diri sendiri, mengontrol dan menguasai diri untuk memilih, tidak yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah oleh orang lain. Seperti tadi, ketika kepala sekolah di sekolah, kita datang cepat. Kalau tidak ada kepala sekolah, kita tidak datang cepat. Itu kan cuma ada contohnya, ada nanti ada penghargaan, ada kebutuhan eksternal dan internal. Di sini nilai-nilai yang dihargai adalah nilai kebajikan. Yang mana nilai kebajikan di sana ada nilai tanggung jawab, ada nilai ada nilai tanggung jawab, ada nilai kedisiplinan, ada nilai rasa menghormati dan menghargai. Tadi adalah contohkan tadi ketika kita disiplin guru dan teman-teman, berarti kita menghargai orang yang ada, kita menghargai diri kita sendiri. Di sini lanjut kita kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia secara ada seberapanya kebutuhan manusia dasar, yaitu yang pertama ada rasa kasih sayang dan rasa terima, rasa diterima. Yang kedua ada penguasaan. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat adalah kesenangan. Kasih sayang dan rasa diterima. Di sini kasih sayang, kebutuhan. Setiap murid kita pasti memiliki kebutuhan, dan kita juga memiliki kebutuhan dasar manusia. Contohnya saja, walaupun kita pada diri kita saja, kita ingin diterima dan diberikan kasih sayang. Contohnya mungkin ada perhatian dari teman sejawat kita.
Ada juga dengan rasa penguasa. Penguasa ini kita ada yang bisa kita dari diri kita, ada yang bisa kita tonjolkan. Ada kebebasan. Maksud kebebasan ini kita bebas mungkin berkreasi, menciptakan suatu kreativitas yang harus kita sampaikan. Seperti yang bisa kebebasan di mana di sini kita bisa bebas menimba ilmu, menggali ilmu dan potensi-potensi yang ada pada diri kita. Ada juga kesenangan. Apabila kita dalam belajar, kita tidak merasa senang, nyaman, pasti kita akan menyampaikan kepada siswa kita, tidak akan sampai ke anak. Ini tadi anak, kalau kita balikkan kepada siswa kita, kebutuhan dasar mereka yang pertama diterima dan disayangi. Anak itu biasanya mencari perhatian. Itu kepada kalau kita kembaskan kepada siswa. Pasti ibu-ibu merasa anak itu mencari perhatian kepada kita. Yang kedua adalah penguasaan. Anak-anak yang sikapnya ini biasanya ingin menjadi seorang pemimpin. Kan ada ketika kita suruh anak siapa yang mau bernama, pasti dia walaupun sudah ada ketua kelasnya, pasti dia akan menunjuk. Dia ingin menguasai kelasnya. Ada juga rasa kesenangan. Senang dapat dipatuhi ketika berada di sekolah, terpenuhi ketika di sekolah. Di kelas tentulah mereka juga akan merasa senang saat belajar. Nah, bagaimana senang dalam belajar? Berarti kita sebagai seorang pendidik, kita akan bagaimana menciptakan rasa senang ketika pembelajaran. Contohnya mungkin kita membuatkan pembelajaran yang memiliki media-media yang membuat siswa itu tertarik, merasa senang dalam menerima materi yang telah ada. Yang keempat itu kebebasan. Di sini bebas sesuai dengan kurikulum merdeka, maksudnya merdeka, bebas bukan seperti itu. Anak di sini membutuhkan kebebasan dalam mengungkapkan pendapat. Bebas dia berpendapat, boleh dia berpendapat apa yang ingin dia sampaikan. Nah, di sini ada satu kasus Bimo. Yang pertama itu Bimo, seorang anak SD kelas 2 selalu berlari ke kelas menuju jalan raya. Dan depan sekolahnya ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung, sering sekali mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan oleh Bimo. Nah, di sini ada pertanyaan, Bimo, aku ingin dikejar sama ibu, biarkan ibu peduli, biar ibu peduli sama aku. Menurut ibu-ibu, di sini kebutuhan dasar yang mana yang diperlukan oleh Bimo? Rasa diterima dan kasih sayang. Betul, dia merasa aku ingin dikejar sama ibu, yang diterima, mencari perhatian. Ya. Ada satu yang kedua, di sini ada juga aku hebat kan, bisa bikin ibu guru mengejarku. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru mengejar aku. Apa? Penguasaan. Penguasaan, dia ingin merasa hebat, merasa hebat dia bisa menguasai dunia, bisa mengejarnya. Lanjut, yang ketiga, aku bosan belajar mewarnai terus dalam kelas. Kebebasan. Ya, kebebasan. Dia ingin bosan. Nah, bagaimana menghilangkan rasa bosan? Yaitu kita akan mencari trik-trik atau strategi yang supaya siswa tidak bosan. Itu merupakan suatu kebutuhannya. Dia sudah bosan. Selanjutnya, aku senang main kejar-kejar dengan ibu guru. Seru. Ini adalah kesenangan. Nah, itulah kesenangan. Dari kebutuhan dasar tadi, kita harus memiliki motivasi perilaku manusia. Yang mana motivasi perilaku manusia ini adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, dengan tujuan ini adalah disebut dengan motivasi perilaku manusia.
kita bisa melakukan suatu dorongan yang timbul pada diri sendiri, baik itu secara sadar maupun tidak sadar. Nah, motivasi itu terbagi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang mana pengertian dari motivasi intrinsik, yaitu keinginan dari diri seseorang manusia yang berasal dari dalam dirinya. Nah, itu yang dari dirinya. Yang sedangkan motivasi ekstrinsik, keinginan dari seseorang yang berasal dari dorongan dari luar. Contohnya tadi, ketika dorongan dari luar, kalau anak-anak contohnya saja, kalau anak-anak ibu belajar dengan baik, pasti anak-anak ibu mendapat nilai bagus. Itu ada dorongan dari gurunya. Nah, dorongan dari gurunya. Yang kita inginkan adalah motivasi intrinsiknya, dimulai dari dirinya. Bagaimana dia supaya belajar itu tanpa ada dorongan dari orang lain, dengan kesadaran diri dia sendiri melakukan itu yang sangat kita susah menimbulkan sekarang dalam yang dapat kita temukan. Kalau pasti ada kalau kamu belajar baik, berarti nilai kamu akan tidak akan bagus. Kalau tidak baik, kamu tidak akan bagus. Tidak ada dari dirinya sendiri, pasti ada dorongan dari orang lain. Nah, ini juga ada motivasinya. Contohnya, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ketika ini ada contoh motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, seandainya kan ada kalau kita ada dorongan dari orang itu, seandainya kita tidak melakukan, itu tidak ada apa-apanya dengan kita. Tidak ada dari dirinya. Itu adalah termasuk motivasi eksternal. Yang kedua itu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Kita akan menanyakan keselanjutannya. Yang sering kita lakukan, yang sering kita gunakan adalah motivasi eksternal. Yang motivasi eksternal ini ada ya dalam diri kita, tapi yang sering muncul itu adalah motivasi eksternal. Tidak ada yang mungkin kan kita tidak bisa mengindahkan. Pasti ada motivasi itu, ada keduanya oleh kita, tapi yang sering muncul itu adalah motivasi eksternal dibandingkan motivasi internal. Contohnya tadi yang Nela sampaikan tadi, ketika ada kumpulan sekolah kita datang tepat waktu, ketika tidak ada kumpulan sekolah kita datang terlambat. Itu adalah salah satu contoh bentuk dan contoh dari motivasi eksternal dan internal. Nah, dalam motivasi itu ada keyakinan kelas. Tadi 7 konsep, ini adalah konsep yang ke-5, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, dan negara dan bahasa. Menurut Bosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, bagaimana cara kita membentuk keyakinan kelas? Mungkin di awal sekolah kemarin kita sudah melakukan keyakinan kelas. Nah, mungkin keyakinan kelas ini kita yang pertama, yaitu ada beberapa cara pembentukannya, yaitu yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan lebih terinci atau konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Di sini pernyataan universal ini kita harus ada menanamkan nilai-nilai positif yang harus kita tanamkan. Yang kedua, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Dalam bentuk positif di sini mungkin ada Nela saja sendiri juga masih ada khilafnya. Ketika membuat keyakinan kelas ada kata-kata dilarang membuang sampah pada tempatnya. Dilarang itu merupakan kata-kata negatif. Kita harus menciptakannya kata-kata yang positif. Hilangkan kata dilarang, buanglah sampah pada tempatnya. Gitu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Masih di sini mungkin di awal tahun kemarin mungkin di kelasnya agak banyak peraturannya, tapi kalau disesuai dengan pendidikannya dalam laksanakan sekarang, peraturan itu tidak terlalu banyak. Yang penting mudah dikenal, mudah diingat dan mudah dihafal. Yang selanjutnya keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah maupun di kelas.
Yang kedua adanya kontribusi seluruh warga. Kita kemarin membuat keyakinan kelas pasti tidak dengan gurunya, tidak guru saja yang menentukan, tapi kita sepakati dengan warga kelas terlebih dahulu. Bersedia meninjau kembali. Mungkin keyakinan kelas ini kalau sudah terlaksana dengan baik, mungkin kita cari keyakinan kelas yang lain yang belum terlaksana. Ini di sini ini adalah perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Yang mana keyakinan kelas peraturan dan keyakinan nilai kebajikan yang ada dalam peraturan. Yang pertama contohnya selalu kembalikan buku pada tempatnya. Itu merupakan kalau nilai yang ditanam dalam peraturan tersebut adalah nilai tanggung jawab, mengembalikan ke semua barang yang telah kita ambil, kita letakkan kembali. Tidak hanya buku, apapun bentuk benda yang kita ambil dari suatu tempat kita kembalikan ke tempatnya. Nilai kebajikan yang ada di sana adalah nilai tanggung jawab. Di sini ada juga kata dilarang. Mungkin kata-kata dilarang ini mungkin kata-kata yang negatif, kita mengganggu. Di sini mungkin mengganggu orang lain. Mungkinnya hendaklah tidak mengganggu orang lain ketika belajar atau dalam kelas. Ini merupakan salah satu nilai kebajikan, yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Apabila kita tidak mengganggu orang lain, pasti kita akan dihargai dan dihormati oleh orang lain. Yang ketiga, hadir tepat waktu. Ini hadir sebelum 15 menit dan sebelum pembelajaran dimulai. Mungkin kini kata-katanya mungkin hadir tepat waktu. Di sini kita juga ada nilai kebajikan yang ada dalam peraturan tersebut adalah menghormati orang lain dan komitmen daripada tujuan. Maknanya ini kata dengan melakukan kekerasan. Mungkin hindari bullying gitu ceritanya. Di sini merupakan nilai kebajikan yang telah ada dalam nilai yang tertanam adalah keselamatan, menghormati orang lain. Di sini ada juga mungkin ada dilarang menggunakan narkoba. Mungkin untuk anak SD tidak ya, mungkin dilarang walaupun tidak boleh menggunakan, kita tetap memberitahunya bahwa itu adalah salah satu bentuk menjaga kesehatannya. Itu adalah nilai-nilai yang harus kita tanamkan. Jadi selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Ketika mungkin bisa kita tanamkan menggunakan sifat antri, menanamkan kebiasaan antri dalam bentuk kegiatan. Mungkin ketika meminta izin ke belakang atau ke WC dengan bergantian. Ketika mengumpulkan latihan mungkin menggunakan budaya antri. Itu sama kita menanamkan kesabarannya. Lanjut, menggunakan masker ini mungkin menggunakan masker ketika pandemi. Kalau sesuai dengan sekolah kita mungkin bisa kita buat peraturan untuk sekolah mungkin menggunakan pakaian muslim. Ketika itu bisa kita tanamkan, atau mungkin kadang anak-anak kita di sekolah dia menggunakan pakaian muslim, di luar dia tidak. Kalau dapat ini semuanya bisa ditanamkan baik itu dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah maupun di rumah. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini sangat-sangat harus kita tanamkan dalam diri anak-anak kita ketika ini yang merupakan satu keselamatan. Mungkin bisa kita ingatkan. Itulah peraturan. Ini adalah salah satu contoh peraturan yang ada di kelas. Di kelas ada juga pembiasaan menggunakan kata-kata ajaib, yaitu menggunakan kata maaf, sopan, maaf, tolong, terima kasih, permisi. Itu harus kita biasakan. Itu yang pertama. Yang kedua, pembiasaan 5S. Ada senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ini bentuk peraturan atau peraturan yang ada di kelas yang di dalamnya adanya keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan. Konsep disiplin positif selanjutnya adalah restitusi posisi kontrol. Yang mana restitusi posisi kontrol sini ada lima posisi kontrol yang ada pada diri guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini mungkin kita pernah melakukannya.
Yang mana di sini kita bisa menilai pada diri kita sendiri, yang mana yang sering kita gunakan dalam posisi kontra tersebut. Di sini berikut ada video. Baik Bapak Ibu, silakan dilihat video yang dilaporkan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi menghukum biasanya berbicara tentang nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur sama kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada teman, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan membuat dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ibu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Selamat pagi ya, sayang. Iya Bu, jadi saya Bu. Kamu apalagi kayak begini? Iya Bu, saya memang banget bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersandar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ibu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal di kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk kemampuan guru. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf Bu, saya lupa secara olahraga semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang harus kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain juga Bu. Jadi, apakah Naren yakin dari siksa yang menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia menghadapi masalah sekolah tersebut? Bersedia Bu.
Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau orang yang tadi alasan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Nare adalah Kak Emma dan Ibu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan kalian? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas lagi. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang jujur, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan terkait bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang harus ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap murid. Pada posisi inilah, guru dapat menanamkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif dan memerdekakan murid. Mari terus berlatih dengan semangat. Selamat menerapkan. Salam membahas. Oke Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol tadi mungkin pernah kita lakukan. Mudah-mudahan posisi 5 dari posisi kontrol tadi, mudah-mudahan posisi kontrol 1, 2, dan 3 itu merupakan posisi kontrol yang legal. Untuk kedepannya mungkin kita akan menerapkan posisi yang sukses, yaitu sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Dengan sudah telah sampaikan video seperti ini, mudah-mudahan ke depannya kita dapat memberikan contoh dari pegangan dari posisi kontrol yang telah dipaparkan. Dengan menggunakan ini merupakan salah satu bentuk mana yang posisi kontrol yang gagal, mana yang posisi kontrol yang sangat berhasil dan sangat diinginkan. Kalau untuk kedepannya mungkin kita untuk merubahnya lagi, yang biasanya kita posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, dan sebagai teman itu salah itu kita jadikan ke manajer, kita tunjukkan kepada posisi menjadi manajer. Oke, ini adalah contohnya tadi ini bentuknya. Saya kecewa sekali dengan kata dengan kamu. Itu merupakan dia merasa ada kata kecewa. Kita membuat mereka siswa kita merasa bersalah. Ini merupakan disiplin positif yang sangat membuat merasa dia mengganggu bagaimana kepada dirinya. Dia menganggap kalau saya sudah mengganggu dia kecewa, pasti jadi pikiran ke depannya oleh mereka. Dan ini juga kamu tidak pernah benar. Itu begitu hukum. Kita hukum dia. Kamu ini salah, terlambat aja terus. Kita membuat dia kita hukum, kita suruh dia mungkin membuat tugas sebanyak-banyaknya. Setelah itu ada juga sebagai teman. Sedangkan yang posisi kontrol sebagai pembuat orang bersalah berhukum ini mudah-mudahan kita hindarkan. Ini merupakan identitas gagal. Yang sebagai teman, pengetahuan dan manajer itu harus kita
tanamkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kalau praktika untuk kedepannya sama-sama kita melaksanakan posisi kontrol yang memerlukan itu sebagai manajer. Ini ada salah satu kasus. Pada hari Senin Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika saat itu. Bu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natalia mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap senang, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Vivi dan Natalia dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu pegang bapak ke sekolah loh. Kalau kalian tidak mengerjakan, tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natalia malah jadi ketawa. Ibu santai aja Bu, mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan masalah ngobrol. Dari kasus ini bisa kita katakan mungkin Bapak Ibu bisa menentukan dalam posisi kontrol sebagai siapakah, posisi kontrol mana yang ada pada diri Bu Wati. Apa boleh? Sebagai teman. Ya, di sini adalah namanya ayolah. Ada kata kuncinya sudah bisa ayolah coba dikerjakan. Kita mengajak dia. Ada kata-kata ajakan. Bagaimana kita mendekatkan diri kepadanya. Kalau kita bertemu. Oke, selanjutnya ini adalah materi terakhir yaitu adalah segitiga restitusi. Ini yang sangat mungkin bisa kita terapkan dalam keseharian kita karena kita berhadapan dengan siswa. Yang mana segitiga restitusi ini proses menciptakan kondisi guru bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru dapat satu membantu murid lebih memiliki tujuan, disiplin positif serta memilih dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dengan mengevaluasi dampak kesalahan yang dilakukan. Yang keempat, memberikan penawaran untuk bukan paksaan. Yang mana segitiga restitusi ini ada 3 pertanyaan, ada 3 bagian. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang mana yang menstabilkan identitas di sini kita sebagai manajer, kita posisikan diri kita pada posisi manajer berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah proses sebagai bagian pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid menjadi identitas gagal, yang dari yang gagal menjadi sukses. Yang ketiga, jangan mengkritik murid yang sedang menjalani identitas gagal. Kalau kita sebagai guru, sedangkan dia sedang berada di posisi identitas gagal, tanpa kita kritik berarti dia tidak semakin down. Lebih baik kita selesaikan dengan yang pertama, sisi pertama yaitu menstabilkan identitasnya. Yang mana dengan pertanyaan ini kita bisa membuat beberapa pertanyaan. Mungkin kita tanyakan. Berbuat salah itu kita kan berbuat salah itu biasa. Mungkin semua orang itu tidak sempurna. Semuanya kita ini memiliki kesalahan. Pasti kita stabilkan terlebih dahulu. Contohnya saja ketika orang satu bermasalah dengan masalah, kita tanyakan langsung, kita just dia langsung. Pasti dia tidak akan mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya, apa kesalahan yang dia punya yang ada dalam hatinya. Ada juga kita bisa melakukan kita bisa mencari trik siapa yang salah, tapi di sini kita tidak menyatakan siapa yang salah, siapa yang benar. Kita di sini adalah posisi kita adalah mencari solusi bagaimana permasalahan yang ada pada diri anak itu selesai. Yang kedua, kita berhak merasa begitu. Kita tanyakan dia berhak, sebenarnya dia berhak. Apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Kita menjadikan dia, menstabilkan kondisinya kan dulu, dia tidak disalahkan. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah tadi. Nah, dari validasi tindakan yang salah kita ada beberapa pertanyaannya. Pada di sini kita bisa menjawab. Setelah kita menanyakan contohnya saja dari menstabilkan identitas tadi, kita tanya apa tujuannya kita panggil. Di sini kita akan memanggil siswa yang bersalah. Apa masalahnya? Apa akar masalah tersebut? Dari situ kita tanyakan, kita stabilkan kondisinya. Setelah itu kita tanyakan apa sih akar dari masalah yang terjadi.
Contohnya saja ketika di sini kita bisa menanyakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, ada pertanyaan, kamu pasti punya alasan. Kita dengan kenapa kita tanyakan apa masalahnya gitu. Dengan pertanyaan seperti itu, kita tanya pasti dia mengatakan pasti dia ada alasan dari kesalahan yang dia lakukan, pasti ada alasannya. Dari kesalahan itu, alasan itu kita bisa menggali apa yang supaya dia mengetahui, kita tentukan apa sih penyebabnya atau akar permasalahannya sehingga kita dapat memberikan solusi yang baik untuk kedepannya. Dengan itu harus kita tenangkan dia terlebih dulu sehingga dia bisa mengungkapkannya dengan baik semua apa yang ada dalam hatinya. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan jelas. Nah, dari kita sudah tahu kesalahan yang dia lakukan, kita tanyakan keyakinan kelas. Dari awal sekolah kita akan membuat keyakinan kelas, yaitu pasti dia akan tahu apa keyakinan kelas mana yang dia lakukan dari kesalahannya tersebut. Dia di sini kita bisa memberikan keyakinan apa kepercayaan yang harus dia lakukan. Nah, di sini ada contoh dari video penerapan segitiga restitusi yang dilakukan kemarin di kelas, yaitu dia berkata kotor. Ini adalah waktu menstabilkan identitas. Kita tanyakan dia dulu bagaimana keadaannya supaya dia bisa mengetahui ceritakan bagaimana keadaannya dulu dalam suasana bagaimana dia menceritakan. Nah, di sini kita stabilkan identitasnya. Nah, kita tanyakan apa alasannya berkata tersebut. Ini adalah memang ini yang dilakukan. Memang ini memang kasus yang ada di kelasnya kemarin. Di sini kita adalah menanyakan keyakinan. Setelah kita nampak tentunya ketika dia sendiri dan dia siap menyampaikan apa masalahnya. Nah, di sini ketika dia tanyakan keyakinan jelas yang dia langgar. Nah, begitu. Nah, dia mengatakan dia melanggar dari peraturan kelas tadi ada kata 5S. Dia sudah mengatakan dia melanggar keyakinan kelas tentang 5S, sopan santun katanya. Di sini kita tidak lupa memberikan penguatan kepada siswa kita supaya dia tidak melaksanakan ini kembali. Kita tanyakan bagaimana dia ke depannya. Dari bukan dorongan dari karena dia bersalah, kita meminta ini dorongan internalnya saja lagi. Kita minta dia melakukan atau menerapkan motivasi internalnya lagi di sini dengan menggunakan keyakinan kelas. Di sini harkat ini memang ini bukan kasus yang dibuat-buat ya Bapak Ibu, ini adalah kasus yang sebenarnya ketika dia berkata kotor kemarin. Apa alasannya dia berkata kotor? Di sini dia berkata kotor karena dia disuruh oleh temannya katanya. Jadi di sini kita tanyakan dulu, pasti dia memiliki alasan mengapa dia berkata kotor. Di sini dia beralasan dia berkata kotor dia disuruh oleh temannya. Kalau dia tidak mau mengatakan kata itu, dia akan tidak mau temannya berteman dengan dia. Katanya. Jadi di sini kita bisa menanamkan, kita berikan
pembelajaran yang positif dan positif yang bagaimana kita kasih nasihat yang kita berikan contoh kata-kata mungkin maukah kita diatur oleh teman tersebut terlebih kita hargai diri kita sendiri tidak semuanya yang baik itu boleh kita tiru yang buruk tidak boleh kita tiru dengan itu dia sadar dia sedang melanggar keyakinan kelas yang mana dia sedang melanggar keyakinan kelas yang 5 Facebook Nah, jadi itulah paparan dari desimilasi saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah bersedia hadir hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu yang diberikan hari ini bisa kita terapkan di dalam kelas di sekolah kita ini. Ya, untuk acara ini kita tutup dengan mengakhiri Alhamdulillahirobbilalamin.